Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini saya mengajak sahabat untuk mereview sebuah buku berjudul How Democracies Die atau Bagaimana Demokrasi Mati yang ditulis oleh Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt pada tahun 2018. Dalam mereview buku tersebut dibagi menjadi beberapa bagian. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga tayangan ini dapat menambah ilmu dan wawasan yang bermanfaat bagi kita. Pemirsa Nijos Channel yang saya hormati, is our democracy in danger? Apakah demokrasi kita sedang berada dalam bahaya? Kalimat ini adalah kalimat pertama dari buku How Democracies Die yang ditulis oleh Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt pada tahun 2018. Menariknya, pertanyaan ini bukan datang dari aktivis politik, bukan pula dari tokoh oposisi, melainkan dari dua akademisi yang selama bertahun-tahun mempelajari runtuhnya demokrasi di berbagai negara. Eropa pada 1930-an, Amerika Latin pada 1970-an, dan berbagai rezim otoriter modern. Namun kali ini mereka tidak sedang berbicara tentang negara lain. Mereka sedang berbicara tentang negaranya sendiri, Amerika Serikat. Selama ini, kita cenderung berpikir bahwa demokrasi mati secara dramatis. Dengan kudeta militer, tank di jalanan, istana presiden dibom, presiden dibunuh atau diasingkan, dan konstitusi ditangguhkan. Contoh klasiknya adalah Chile tahun 1973, ketika Presiden Salvador Allende digulingkan oleh militer di bawah komando Augusto Pinochet. Istana La Moneda dibom, Allende tewas. Dan pada hari itu, demokrasi Chile pun mati. Namun, menurut Levitsky dan Ziblatt, itulah cara lama. Hari ini, demokrasi jarang mati oleh jenderal. Ia lebih sering mati oleh pemimpin yang dipilih secara demokratis. Ia mati perlahan, melalui prosedur yang tampak sah. Tidak ada tank, tidak ada kudeta, tidak ada konstitusi yang dibuang. Yang ada justru, pemilu tetap berlangsung, parlemen tetap ada, pengadilan tetap berfungsi, media tetap terbit, namun substansinya dikosongkan perlahan. Penulis menyebut proses ini sebagai erosi demokrasi yang nyaris tak terlihat. Buku ini memberi contoh penting. Venezuela, tahun 1998, Hugo Chavez terpilih secara demokratis. Ia tampil sebagai orang luar, anti-elit, dan menjanjikan demokrasi yang lebih otentik dan berpihak kepada rakyat. Awalnya semua tampak sah. Konstitusi baru disusun lewat pemilu, pemilihan umum tetap diadakan, Chavez menang berkali-kali. Namun perlahan, pengadilan dipenuhi loyalis, media independen ditutup, oposisi dikriminalisasi, aturan politik diubah agar kekuasaan tidak pernah benar-benar terancam. Ketika penerusnya, Nicolas Maduro, melanjutkan pola ini, barulah dunia menyadari Venezuela telah berubah menjadi negara otoriter, meskipun pemilu masih ada. Inilah inti pesan buku ini. Demokrasi bisa mati tanpa kita sadari. Inilah titik refleksi penting. Ketika demokrasi mati dari dalam, yang hilang bukan hanya kebebasan warga, tetapi juga legitimasi negara itu sendiri. Negara yang kehilangan legitimasi akan menjadi rentan terhadap tekanan internasional, sanksi ekonomi, bahkan intervensi asing. Dalam kondisi seperti ini, masa depan sebuah negara tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh rakyatnya, melainkan oleh kekuatan global yang lebih besar. Buku ini seolah mengingatkan kita, demokrasi yang mati membuka jalan bukan hanya bagi otoritarianisme domestik, tetapi juga krisis kedaulatan nasional. Levitsky dan Ziblatt kemudian mengajukan pertanyaan besar. Apakah Amerika Serikat kebal terhadap proses ini? Konstitusinya kuat, sejarahnya panjang, institusinya mapan. Namun mereka menjawab, belum tentu cukup. Demokrasi tidak hanya hidup dari konstitusi tertulis, tetapi dari norma tak tertulis seperti saling mengakui lawan politik sebagai sah, menahan diri dalam menggunakan kekuasaan secara berlebihan. Menurut penulis,
Norma-norma ini mulai terkikis sejak dekade 1980-an sampai 1990-an dan mencapai titik krisis ketika Amerika memilih presiden pada tahun 2016. Pada 2016, Amerika Serikat gagal melewati ujian pertama demokrasi, mencegah seorang demagog terpilih. Penulis secara eksplisit menyebut Donald Trump sebagai sosok dengan komitmen lemah pada norma demokrasi, kecenderungan otoriter, dan gaya politik yang memperlakukan lawan sebagai musuh. Namun yang lebih penting menurut mereka, kegagalan ini bukan hanya kesalahan satu orang, melainkan kegagalan sistem dan partai politik yang membuka pintu bagi ekstremisme. Pemirsa Nijos Channel yang saya hormati, buku How Democracies Die mengajarkan satu hal yang sering kita lupakan. Demokrasi jarang mati karena kudeta, dan hampir tidak pernah mati dalam satu malam. Ia mati perlahan saat hukum masih berdiri, tetapi tidak lagi adil, saat institusi masih ada tetapi tidak lagi dipercaya, dan saat ketidakberesan menjadi hal yang biasa. Indonesia hari ini belum kehilangan pemilu, belum kehilangan parlemen, dan belum kehilangan konstitusi. Namun pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah, apakah hukum masih melindungi yang lemah dengan keberanian yang sama seperti ia melayani yang kuat? Ketika hukum terasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas, equality before the law dipertanyakan. Ketika lembaga penegak hukum lebih ditakuti daripada dipercaya, dan ketika lembaga pengawas kekuasaan dilemahkan, maka demokrasi mungkin masih hidup, tetapi refleks keadilannya mulai mati rasa. Inilah yang oleh Levitsky dan Ziblatt disebut sebagai erosi demokrasi. Demokrasi yang tidak runtuh, tetapi dikosongkan dari dalam. Sejarah memberi kita peringatan keras. Negara tidak runtuh ketika hukum dilanggar, melainkan ketika pelanggaran dibiarkan menjadi kebiasaan. Maka pertanyaan terakhir untuk kita semua bukanlah, apakah demokrasi Indonesia sudah mati? Melainkan, berapa lama kita bersedia hidup dalam demokrasi yang masih bernapas, tetapi semakin kehilangan jiwanya? Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.